Shalom, puji Tuhan. Bagi saya, misi itu adalah hubungan kerja antara saya dengan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya misi itu adalah inspirasi daripada Tuhan itu sendiri. Yang tiada lain adalah tujuannya adalah untuk mengembalikan hubungan baik antara kita manusia dengan Tuhan. Amsal 19 ayat 17 itu berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Saya ulangi lagi. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada yang lemah, bukan Tuhan ya, kepada yang lemah, orang yang lemah, itu sama seperti memiutangi Tuhan. Dan luar biasanya lagi, yang akan membalas perbuatannya itu. Berarti bukan di sini berarti Tuhan punya utang terus nggak dibalas. Nggak seperti itu. Kalau kita berbuat baik, kalau kita menjalankan misi Kristus, menjadikan orang murid Kristus, maka Tuhan katakan, itu sama saja Tuhan punya utang sama kita. Dan ayatnya mengatakan akan dibalas perbuatanmu itu. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan kita saat ini? Misi tidak bisa dijalankan hanya sekedar kita mengatakan percaya sama Kristus, percaya sama Yesus, dia adalah satu-satunya jalan. Tidak hanya bisa dikatakan seperti itu aja. Yang Tuhan inginkan kepada kita, jadikan mereka murid. Arti kata murid itu berarti dia harus mendengar kita berulang-ulang, berkali-kali. Tidak cukup untuk sekali aja atau 2 kali aja. Saya sebagai murid, ya, saya juga sebagai murid, saya berulang-ulang mengikuti pelajaran. Berulang-ulang saya mendengar. Berulang-ulang. Begitu juga dengan kita. Kalau kita menjalankan misi Kristus, kita tidak boleh jemu-jemu katakan kepada orang itu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan bagi keselamatan kita. Tidak cukup itu, gaya hidup kita, pemikiran kita harus mencerminkan Kristus. Sehingga ketika orang itu melihat kita, mereka melihat Kristus. Gaya hidup kita nggak boleh sombong, angkuh, nggak boleh. Cerminkan sesuai Kristus, sehingga misi kita ini berhasil kepada orang itu. Jadi tidak cukup sekali aja, dan itu tidak boleh jemu-jemunya. Kenapa ini dikatakan memiutangi Tuhan? Karena ketika kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar kesukaan ini, kabar sukacita ini, yang mereka belum tahu, mereka belum mengerti, lalu kita kasih tahu, tidak cukup sekali. Terus kita ajari dia. Ajari dia. Gagal mungkin ajari lagi. Gagal mungkin ajari terus. Jangan jemu-jemu. Ajari terus, semakin hari semakin dekat. Dan percaya. Ingat. Kita bekerja untuk Tuhan. Jadi Tuhan pasti menolong kita. Membimbing kita. Menyertai kita. Itu yang perlu kita catat. Dan perlu kita ingat. Jadi jangan sampai punya pikiran bahwa takut gagal. Enggak. Karena menurut saya misi itu adalah pekerjaan. Perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Terus kita lakukan ini tanpa jemu-jemu. Ajari mereka. Jadikan mereka seorang murid. Ketika misi kita berhasil, ketika orang itu percaya dan dia mau dibaptis di dalam nama Yesus, Alkitab mencatat ketika dia dibaptis, sorga bersorak-sorai. Saat itulah ayat ini baru akan mengatakan Allah akan membalas perbuatan kita. Perbuatan kita. Berarti misi kita goal. Misi kita berhasil. Ya, jadi tujuan misi kita membawa jiwa orang itu percaya, yang tadinya tidak percaya, yang tadinya tidak tahu, akhirnya orang itu jadi percaya dan tahu sampai dibaptis di dalam nama Yesus. Disitulah
misi kita berhasil. Kalau sampai belum dibaptis, belum percaya, jangan jemu-jemu. Lakukan berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Begitu kita berhasil, maka Alkitab mencatat upah kita besar di surga. Tuhan memberkati.